darah masih menetes dari ujung pedang. Api membakar istana yang dulu megah, menghanguskan segala yang pernah ia perjuangkan. Liu Bei berdiri di tengah kobaran itu, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai pria yang dihantam kenyataan. Kekuasaan tidak selalu berarti kemenangan. Putranya tewas, kerajaannya hancur, dan nama dinasti Han yang ia perjuangkan seumur hidup kini tinggal bayangan. Inilah akhir dari segalanya. Tapi untuk memahami luka itu, kita harus kembali ke awal. Ke masa ketika Liu Bei hanyalah pria miskin penjual tikar dan sandal. Dia tak punya kekuatan, tak punya pasukan, hanya garis darah kekaisaran yang sudah terlupakan. Namun darah itu memberinya satu hal, harapan. Bukan untuk menjadi penguasa, tapi untuk mengembalikan tatanan yang runtuh. Ketika dunia dikuasai para panglima perang haus kuasa, Liu Bei bermimpi menjadi pemimpin yang berjuang untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dunia tidak pernah memberi ruang untuk pemimpi. Dunia menuntut kekuatan. Dan kekuatan hanya dimiliki oleh mereka yang rela kehilangan segalanya. Liu Bei yang dahulu berhati lembut mulai berubah. Ia belajar berpolitik, bersekutu, bahkan berbohong jika perlu. Ia tidak sedang membangun mimpi. Ia sedang bertahan hidup di antara para serigala. Konfliknya bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam batinnya sendiri. Setiap pengkhianatan, setiap kematian di sekelilingnya, setiap langkah menuju takhta, menimbulkan luka yang tak bisa sembuh. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini perjuangan untuk keadilan atau hanya obsesi yang menuntunnya pada kehancuran? Liu Bei lahir di tengah kekacauan akhir dinasti Han yang mulai runtuh. Saat itu negara dilanda perang saudara dan perebutan kekuasaan antar panglima militer. Meski berasal dari keluarga bangsawan kecil, Liu Bei tidak punya kekuatan besar atau pasukan. Ia memulai hidup sebagai pedagang sandal dan tikar, jauh dari kemegahan istana. Namun, darah bangsawan memberinya klaim atas legitimasi Han yang rapuh. Situasi politik kacau, dengan pemberontakan dan pertempuran yang tiada henti. Liu Bei bergabung dengan Tao Qian, gubernur provinsi Shu, yang memberinya wilayah kecil sebagai tempat berlindung. Namun, loyalitas tak selalu pasti. Beberapa jenderalnya berpaling, memilih bergabung dengan musuh demi keuntungan. Tekanan dari Panglima kuat Cao Cao memaksa Liu Bei terusir dari wilayah kekuasaan. Dalam kondisi sulit itu, pasukan Liu Bei sering kelaparan dan menghadapi serangan musuh yang lebih besar. Rasa frustrasi dan keputusasaan menghantui, namun tekadnya untuk mengembalikan kejayaan dinasti Han dan melindungi rakyat membuatnya bertahan. Konflik terberat bukan hanya dari musuh, tapi juga dari pengkhianatan dan ketidakpastian masa depan. Di tengah kesengsaraan, Liu Bei tetap menanamkan harapan bagi rakyat kecil. Meski peluang sukses tampak sangat kecil, Liu Bei terus berjuang meski menghadapi tekanan luar biasa. Setelah mengungsi dari Shu Province, ia mencari perlindungan ke panglima lain, Yuan Shao, namun mendapat perlakuan dingin dan minim dukungan. Sementara itu, Cao Cao semakin memperkuat posisinya dengan pasukan besar dan strategi yang licik. Situasi kian memburuk, Liu Bei kehilangan wilayah dan sumber daya, terpaksa mengandalkan loyalitas beberapa jenderal setianya seperti Guan Yu dan Zhang Fei yang rela mengorbankan segalanya. Ketegangan internal juga muncul. Beberapa jenderal Liu Bei mulai meragukan kepemimpinannya, memandangnya lemah dibandingkan rivalnya yang agresif. Liu Bei merasa berat hati, namun tetap teguh membela prinsipnya, yaitu melindungi rakyat, bukan hanya mencari kekuasaan. Konflik batin ini menguras energi dan emosi, karena ia sadar bahwa setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati bagi banyak orang. Ketika Cao Cao mengalahkan saingannya di pertempuran penting, Liu Bei terpaksa terusir ke selatan ke wilayah Jing Province yang bergejolak. Kondisi ini sangat sulit dengan pasukan yang lelah dan sumber daya yang terbatas. Namun di tengah kesulitan itu, Liu Bei menanamkan harapan baru dan mempersiapkan diri untuk bangkit kembali. Ia sadar bahwa perjuangan belum usai dan tak boleh menyerah meski peluang tampak semakin kecil. Setelah menempuh berbagai perjalanan penuh risiko, Liu Bei menghadapi kenyataan pahit ketika harus menguasai wilayah kecil di selatan, yaitu Jing Province. Namun, wilayah ini jauh dari kondisi ideal.
penuh ketidakstabilan politik dan ancaman dari berbagai pihak, termasuk penduduk lokal yang kurang bersahabat. Kondisi ini membuat Liu Bei harus bekerja keras menggalang dukungan dan memperkuat posisi militernya. Ia pun menghadapi tekanan berat dari dalam dan luar. Konflik internal kerap mewarnai pemerintahan kecilnya. Beberapa pejabat dan jenderal yang dipimpinnya mulai menunjukkan ketidakpuasan atas kepemimpinannya yang dianggap terlalu idealis dan kurang tegas. Mereka ingin kemenangan cepat dan kekuasaan besar, bukan hanya bertahan di wilayah kecil yang penuh bahaya. Liu Bei menghadapi dilema besar, mempertahankan prinsip keadilan dan perlindungan rakyat atau mengikuti jalan kekerasan dan pengkhianatan yang diambil rivalnya demi mempertahankan kekuasaan. Emosi Liu Bei semakin diuji saat rivalnya, Sun Quan, penguasa wilayah Wu, mulai merenggut wilayah perbatasan Jing Province. Di saat bersamaan, Cao Cao yang sudah menguasai utara terus mengancam dari belakang. Dalam hatinya, Liu Bei merasakan tekanan luar biasa antara frustrasi, keputusasaan, dan harapan yang tetap ia pegang teguh. Konflik batin ini menjadi beban berat yang membentuk karakter dan langkah perjuangannya ke depan. Meski dihimpit berbagai musuh dan pengkhianatan, Liu Bei tetap berusaha menjaga moral para prajurit dan rakyatnya. Ia percaya bahwa dengan kesetiaan dan kerja keras, ia bisa mengubah nasibnya. Liu Bei menghadapi konflik terbesar ketika harus merebut kembali wilayah Yi Province dari penguasa lokal, Liu Zhang. Wilayah ini sangat strategis untuk membangun kekuatan dan menjauhkan ancaman Cao Cao. Namun, konflik ini bukan sekadar perang antar penguasa, tapi juga penuh pengkhianatan dan perhitungan politik yang rumit. Liu Bei harus menyiasati aliansi yang mudah berubah, menghadapi pengkhianatan dari dalam, dan menjaga loyalitas para jenderalnya yang semakin tidak stabil. Perang melawan Liu Zhang bukan hanya soal strategi militer, tapi juga ujian emosional bagi Liu Bei. Ia harus menyeimbangkan ambisi dengan rasa keadilan yang selama ini menjadi prinsip hidupnya. Dalam benaknya, Liu Bei terus bertanya, apakah mengorbankan darah dan nyawa demi merebut wilayah ini sebanding dengan tujuan mulia yang ingin dicapai? Konflik batin ini memaksa Liu Bei untuk lebih dewasa dan realistis menghadapi kerasnya politik zaman tiga kerajaan. Selain menghadapi tekanan internal, Liu Bei juga harus menghadapi ancaman dari Cao Cao yang semakin memperkuat posisi di utara. Perang menjadi tidak hanya soal merebut wilayah, tapi juga mempertahankan eksistensi dan kepercayaan para pengikutnya. Rasa frustasi, ketakutan, dan ambisi bercampur menjadi satu, menimbulkan tekanan emosional yang luar biasa. Namun, Liu Bei terus melangkah dengan tekad kuat bahwa nasibnya dan rakyatnya bergantung pada keberhasilan strategi ini. Bangkit dari kekalahan dan kematian tragis Guan Yu, Liu Bei melancarkan serangan balasan kepada Sun Quan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa bekas sekutu yang dulu bersumpah setia melawan Cao Cao justru menikamnya dari belakang. Jing Province telah jatuh ke tangan Wu, dan Guan Yu, saudaranya sendiri, dipenggal. Bagi Liu Bei, ini bukan sekadar perang antar negara, tetapi perang untuk kehormatan, untuk menuntut keadilan. Maka dimulailah kampanye militer menuju Yilin, melawan Wu dalam sebuah perang yang diselimuti amarah, duka, dan dendam yang mendalam. Namun langkah itu tidak mendapat dukungan bulat. Zhuge Liang dengan tegas menyarankan perdamaian. Zhao Yun pun menolak ide perang yang didorong oleh emosi. Banyak pejabat di Istana Shu merasa Liu Bei telah berubah. Ia yang dulu dikenal bijaksana, kini dianggap terbakar amarah dan kehilangan arah. Tentara yang dia pimpin mulai kehilangan semangat, kelelahan akibat pertempuran panjang, dan diliputi ketakutan menghadapi Wu yang jauh lebih siap secara taktik maupun logistik. Meski demikian, Liu Bei tetap maju. Ia mengambil alih komando langsung, menolak banyak nasihat strategis. Di setiap langkah menuju medan perang, kecemasan menghantuinya. Ia tahu langkah ini berisiko, namun mundur berarti menyerah pada pengkhianatan. Setiap malam ia termenung di dalam tenda perangnya, dikelilingi peta dan surat laporan. Tapi pikirannya terus kembali pada wajah Guan Yu, pada pengkhianatan Sun Quan, dan pada rakyatnya yang menanti arah yang pasti. Beban sebagai kaisar saudara, sekaligus pemimpin kini bertumpuk. Api perang Yiling membakar cepat. Namun, tidak seperti yang Liu Bei harapkan. Pasukannya terjebak dalam medan asing,
hutan lebat dan lembah-lembah sempit yang menjadi keuntungan bagi strategi Wu. Panglima Lu Xun dari Wu, meski lebih muda dan dianggap kurang berpengalaman, ternyata menunjukkan kejeniusannya. Ia tidak langsung menyerang, melainkan menunggu, membiarkan pasukan Shu semakin letih, persediaan habis, dan semangat tempur menguap di bawah terik matahari dan waktu yang berlarut. Liu Bei mulai menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia telah bersumpah membalas dendam Guan Yu dan kehormatan Shu terlanjur dipertaruhkan. Liu Bei menolak menyerah. Ia bertahan, berkeras bahwa kemenangan tinggal sejengkal lagi. Namun kehancuran tiba. Lu Xun melancarkan serangan balik yang mematikan. Dengan taktik membakar kamp Kamsu dan menciptakan kekacauan total. Api menjalar cepat, menelan ribuan nyawa termasuk perwira-perwira utama Liu Bei. Kemenangan yang diburu dengan penuh emosi kini berubah menjadi kekalahan yang memalukan. Liu Bei sendiri nyaris tewas dan terpaksa mundur dalam keadaan hancur. Ia kembali ke Baidi, terpukul dan kehilangan arah. Tak hanya pasukannya yang habis, tapi harga diri dan kepercayaan yang ia bangun selama puluhan tahun mulai runtuh. Ia mulai mengurung diri, menolak pertemuan dengan pejabat-pejabat istana, bahkan Zhuge Liang. Dalam diamnya, ia memikirkan apa yang telah ia korbankan dan apa yang tak berhasil ia pertahankan. Dendam yang awalnya terasa benar, kini berubah menjadi penyesalan. Kekalahan di Yiling bukan hanya bencana militer. Setiap malam, Liu Bei terjaga dalam sunyi, dihantui bayangan pasukan yang terbakar hidup-hidup, jeritan luka dan wajah Guan Yu yang terasa semakin jauh. Ia mulai menolak makan, menolak pengobatan. Hanya Zhuge Liang yang bisa menjangkaunya dan hanya untuk satu pertemuan terakhir. Dalam pertemuan yang sunyi dan berat itu, Liu Bei mengakui kegagalannya. Ia menyerahkan takhta kepada putranya yang masih muda, Liu Shan, dan menitipkan seluruh negeri kepada Zhuge Liang. "Kau lebih dari sekadar penasehat," katanya lirih. "Kau adalah harapan terakhir Shu. Tak ada seruan kebesaran atau harapan palsu, hanya penyesalan yang begitu manusiawi." Ia tak mampu membawa Shu pada masa keemasan. Liu Bei tahu ajalnya dekat, tapi sebelum hembusan nafas terakhir, ia menatap langit Baidi yang berkabut dan dingin, tempat yang sunyi dan jauh dari gemerlap istana yang pernah ia impikan. Ia pernah berjuang demi rakyat, demi keadilan, demi memulihkan kejayaan Han. Tapi kini, semua itu terasa jauh. Di balik segala kebesarannya, ia hanyalah manusia. Lelah, kalah dan penuh luka yang tak terlihat oleh sejarah. Ia wafat dalam diam, tapi luka perang di Yiling tetap membekas. Bukan hanya di peta, tapi di hati para pengikutnya yang masih hidup. Liu Bei meninggalkan dunia dengan satu pesan yang tak pernah ia ucapkan, namun tercermin dari seluruh hidupnya. Kadang, harapan dan ambisi tak cukup untuk mengalahkan kenyataan yang kejam. Kematian Liu Bei menimbulkan kehampaan besar bagi Shu Han dan para pendukungnya. Rasa kehilangan tidak hanya dirasakan oleh keluarganya, tapi juga oleh ribuan prajurit yang mengidolakan sosok yang dianggap harapan terakhir bagi mereka yang terpinggirkan. Namun, di balik duka itu muncul kecemasan yang mencekam. Bagaimana nasib Shu Han tanpa pemimpin karismatik yang mampu menginspirasi dan menyatukan? Liu Shan, putra Liu Bei, yang masih muda dan belum berpengalaman, kini duduk di singgasana. Tekanan yang menggunung membuatnya sering ragu dan takut membuat keputusan. Zhuge Liang, yang selama ini menjadi tumpuan kekuatan intelektual dan strategis, harus memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat. Kesetiaan prajurit mulai diuji oleh serangkaian kekalahan yang terus berdatangan. Perlahan, keraguan dan ketakutan mulai merambat, menggoyahkan fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Di balik layar, musuh-musuh Shu Han yang selama ini tertahan mulai melancarkan serangan beruntun. Cao Wei dan Sun Wu tidak membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Konflik internal juga menggerogoti keutuhan Shu Han. Para pejabat yang sebelumnya setia mulai mempertanyakan kemampuan Liu Shan dan Zhuge Liang dalam menjaga wilayah dan rakyat. Kekhawatiran akan kehancuran perlahan menjadi kenyataan, dan rasa putus asa mulai mengisi hati mereka yang pernah begitu berharap. Kisah Liu Bei yang penuh perjuangan dan pengorbanan kini menghadapi ujian akhir.
Apakah semangat dan warisan yang ia tinggalkan akan mampu bertahan menghadapi badai pengkhianatan, keraguan, dan perang yang terus membara? Warisan Liu Bei tetap hidup dalam sejarah meski Shu Han akhirnya runtuh dan tak mampu bertahan lama menghadapi tekanan luar dan konflik internal. Kisahnya adalah pengingat pahit bahwa kepemimpinan yang didasari niat baik dan perjuangan keras tidak selalu berujung kemenangan. Liu Bei adalah simbol harapan dan keteguhan yang tak mudah padam, walau takdir berkata lain. Dalam perjalanan panjangnya, Liu Bei menghadapi pengkhianatan, kegagalan, dan kehilangan yang tak terhitung. Ia menginspirasi jutaan orang dengan keberanian dan tekadnya mempertahankan keadilan di masa yang penuh kekacauan. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa perjuangan tanpa strategi yang matang dan dukungan kuat tak jarang berakhir tragis. Kini, kisah Liu Bei mengajak kita untuk belajar dari segala konflik, kesetiaan, dan pengorbanan yang ia dan para pengikutnya alami. Menghargai arti kepemimpinan sejati yang tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga pengabdian pada rakyat dan visi yang tulus. Terima kasih telah menyimak perjalanan Liu Bei, sang kaisar yang penuh harapan dan perjuangan. Jika Anda ingin terus mendapatkan kisah inspiratif dan penuh pelajaran dari tokoh-tokoh dunia, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang terinspirasi.